Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Dan seperti biasa, untuk mendapat memahami daftar Elohim, saya senantiasa mengingatkan kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, jangan ke akar pola Ibrani yang salah ataupun ke pola Yunani atau Arab atau apapun. Karena apa? Di dalam akar pola Ibrani yang benar sudah disediakan Bapak Yahweh dengan kekayaan yang luar biasa, dengan pengertian yang luar biasa, dengan ketepatan yang luar biasa. Dan di luar pola Ibrani itu ngaco, saudara, ya. Jadi sedikit manfaatnya, tidak banyak, ya, tidak bisa digali begitu dalam, dan begitu kita bisa melihat keindahan akar pola Ibrani yang benar. Baik, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam pembahasan Wahyu pasal yang ke-11, ya, mengenai dua saksi. Ya, karena Wahyu 11 ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah dua saksi, yang kedua adalah sangkakala yang ketujuh. Jadi minggu depan kita masuk di sangkakala yang ketujuh, ya, dan hari ini kita masuk di bagian dua saksi, ya. Nah, kita harus lihat bahwa di dalam 7 fase navigasi daftar Elohim, kita tahu bahwa dua saksi ini ada di dalam fase zaman akhir, ya. Jadi kita tidak salah peta. Jadi kita harus tahu di mana kita berada dalam pembahasan daftar Elohim, supaya kita tidak tersesat dan kita dapat memahaminya dengan maksimum, ya. Jadi sangat penting mengenai peta time travel, 7 fase navigasi daftar Elohim. Dan saudara juga harus ingat bahwa pembahasan di dalam pasal 11 ini ada di antara Wahyu 6 sampai 18. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa pembahasan Wahyu 6 dan sampai ke 18 ini berfokus kepada masa 666. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa di dalam masa ini ada yang namanya mempelai Yeshua HaMashiach seperti yang sekarang ini. Tidak ada. Karena apa? Karena rapture telah terjadi. Tapi kalau saudara melihat ada tulisan kalimat atau kata yang mengatakan ada orang kudus, itu berarti merefer kepada satu Yisrael, dua adalah orang-orang Goyim yang memegang imannya kepada Yeshua HaMashiach, tapi mereka dua-duanya ketinggalan rapture, ya. Jadi kita harus paham betul akan hal itu. Ya, sederhana sekali sebetulnya, ya. Nah, baik, puji Bapak Yahweh, kita akan masuk di dalam Wahyu 11, pembahasan mengenai dua saksi. Kita akan baca dulu ayat-ayatnya, yaitu dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 13. Silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Ya, silakan Brother Henok untuk membacanya. Kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat pengukur. Lalu malaikat itu berdiri sambil berkata, "Bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya, serta mereka yang menyembah di dalam. Tetapi kecualikanlah halaman, yaitu bagian luar tempat kudus. Janganlah mengukurnya, karena ia telah diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Aku akan memberi kuasa kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Mereka inilah dua pohon zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Jika ada orang yang ingin menganiaya mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan memakan habis orang yang memusuhinya. Dengan cara demikianlah semua orang yang menganiaya mereka akan terbunuh. Mereka ini memiliki kuasa untuk menutup langit agar tidak menurunkan hujan pada hari-hari mereka bernubuat,
juga memiliki kuasa untuk mengubah air menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana sesering yang mereka inginkan. Ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang buas yang muncul dari jurang tanpa dasar akan memerangi, mengalahkan, dan membunuh mereka. Mayat mereka akan tergeletak di tempat terbuka dari kota besar yang kiasannya disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita disalibkan. Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat mayat keduanya selama 3,5 hari, dan mereka tidak mengizinkan kedua mayat itu dibaringkan ke dalam kubur. Mereka yang berdiam di bumi akan bersuka cita atas keduanya, serta akan bergembira dan saling mengirimkan hadiah seorang terhadap yang lain, karena kedua nabi itu telah menyiksa mereka yang berdiam di bumi. Tetapi setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Elohim masuk ke dalam keduanya, lalu mereka berdiri di atas kaki mereka. Ketakutan besar menimpa orang-orang yang melihat mereka. Kemudian mereka mendengar suatu suara yang nyaring dari langit berkata kepada mereka, "Naiklah ke sini." Dalam awan mereka pun naik ke langit, dan para musuhnya melihat mereka. Saat itu juga terjadilah gempa yang dahsyat, dan 1/10 dari kota itu roboh. Terbunuhlah 7.000 orang dalam gempa itu, dan orang-orang selebihnya menjadi takut dan memberi kemuliaan kepada Elohim di Syamaim. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, kita lihat bahwa ada pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa kitab Kilyahna atau Wahyu ini ditulis untuk masa Romawi, di mana saat itu Yohanan yang masih hidup saat itu. Jadi tujuannya hanya di situ. Nah, kalau kita melihat pengajaran itu dan kita tanyakan mengenai Wahyu 11, mengenai dua saksi, mereka tidak bisa jawab. Sama sekali mereka tidak bisa menjawab. Karena peristiwa dua saksi ini belum pernah muncul sejak dunia dijadikan. Belum pernah, saudara. Jadi dalam hari ini, kunci jawabannya adalah prophecy is a pattern. Ya, prophecy is a pattern. Jadi nubuat adalah pola. Itulah kata kuncinya. Di mana memang pengajaran atau tulisan-tulisan Yohanan mengenai kitab Wahyu itu memang diperuntukkan juga untuk orang-orang yang mengalami orang-orang mesianik, ya, orang-orang yang Yahudi yang percaya kepada Yesua yang mengalami penindasan dalam zaman kekaisaran Romawi. Tetapi Bapak Yahweh juga menggunakan peristiwa atau penulisan ini untuk berbicara pada zaman akhir. Dan dari sinilah saudara melihat bagaimana kekuatan daripada prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola, itu bisa terlihat. Ya, jadi Bapak Yahweh bisa menggunakan peristiwa di mana orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesua diinjak-injak oleh Romawi, itu diidentikan dengan peristiwa orang-orang Yahudi yang akan diinjak-injak oleh masa 666. Ya, jadi disitulah kekuatan daripada prophecy is a pattern. Dari sini saudara bisa melihatnya. Nah, baik, kita akan masuk satu persatu. Kita akan lihat dulu kronologinya. Ya, nanti kita akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Di dalam Wahyu 11 ayat 1 dikatakan bahwa Yohanan diberi satu tongkat pengukur, dan kemudian dia disuruh mengukur tempat kudus Elohim dan mezbahnya. Ya, jadi disuruh mengukur. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah penulisan daripada kitab Wahyu ini tertulis sekitar tahun 90 sampai 100 tahun Masehi. Nah, saat itu bait suci sudah tidak ada, saudara, karena sudah diruntuhkan oleh General Titus itu tahun 70 Masehi. Jadi sudah ada selang 20 tahun. Nah, bagaimana mungkin yang 20 tahun itu di mana bait suci sudah tidak ada sama sekali, karena tidak ada satu batu yang berdiri di sana, dicongkel rata habis oleh Titus. Dan bagaimana mungkin ya si Yohanan ini
diberi perintah untuk mengukurnya, padahal tidak ada. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui profetik di mana bait suci akan didirikan kembali. Saya bisa lihat di situ. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa orang-orang Yahudi sekarang ya menggelontorkan ya bilionan US dollar untuk membangun bait suci yang sedang mereka persiapkan yang tidak lama lagi akan terbangun. Saya bisa lihat di sini. Berarti ini suatu profetik ke depan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Yohanan yang hidupnya sekitar abad 100 Masehi. Jadi sudah bisa paham. Ya. Kalau kita melihat bagaimana persiapan-persiapan bait suci yang sedang mereka persiapkan, mereka sedang menunggu mengenai red heifernya untuk mencapai usia yang telah ditetapkan dan semuanya bulu-bulunya adalah merah dan mereka akan segera menyembelihnya. Ya, semua sudah dipersiapkan dengan rapi. Bahkan government-nya juga sudah mendukung. Berarti ini betul-betul akan terjadi. Soal kita hidup di zaman penggenapan Dafar Elohim. Ini luar biasa. Iya, kita tidak jadi takut, tapi kita lihat penggenapan dan kita sungguh-sungguh bersuka cita. Mengapa? Karena tidak lama lagi rapture akan terjadi. Inilah salah satu penggenapannya. Kalau orang-orang yang tidak mengerti di luar sana, mereka pasti akan ketakutan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka bisa lakukan untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi kita tidak. Saudara dan saya berbeda. Kita anak-anak Bapa Yahweh yang penuh ruah Yahweh Elohim memahami. Daniel 12 dikatakan bahwa hanya orang bijaksana yang memahami. Orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang di luar Dafar Elohim, mereka tidak dapat memahaminya. Orang-orang fasik tidak dapat memahaminya. Tapi kalau saudara dan saya dapat memahaminya, ini suatu anugerah yang luar biasa. Pegang baik-baik, jangan ada yang undur, jangan ada yang jatuh. Tetaplah bersemangat, tetaplah berapi-api, jagalah minyak saudara, ya, dan maka obor saudara, api saudara di pelita saudara akan tetap menyala. Inilah maksudnya, di mana Bapa yang menyatakan bait suci ketiga akan didirikan. Nah, kemudian dikatakan ayat yang kedua, Wahyu 11, tetapi kecualikanlah halaman, yaitu bagian luar tempat kudus. Janganlah mengukurnya karena mereka telah diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau Goyim, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Nah, sudah lihat di sini bahwa profetik mengenai masa anti Hamasiyah itu juga ada di dalam Wahyu pasal 11 ayat kedua. Dikatakan lamanya jelas 42 bulan. Tapi ingat ya, ini adalah garis besarnya. Kalau saudara kepingin garis kecilnya, pergilah saudara untuk melihat di pelayanan Menora ini dan juga beberapa channel yang berafiliat dengan kita, yaitu mengenai pengajaran ya rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Disitulah saudara akan melihat detailnya. Ya, jadi kita lihat bahwa 42 bulan, 3,5 tahun, ini telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk masa anti Hamasiyah. Berulang-ulang. Ya, angka 42 bulan atau 3,5 tahun atau 3,5 masa atau 1260 hari ini dinyatakan berulang-ulang, baik di dalam Daniel, baik di dalam kitab Kilyana, kitab Wahyu. Dari sinilah kita dapat memastikan bahwa akan datangnya anti Hamasiyah itu pasti terjadi. Ya, kita bersuka cita karena kita sudah melihat pola ini dengan baik dan benar. Ini dahsyat sekali, saudara. Ya, dan kemudian kalau sudah lihat, mungkin sudah bertanya, mengapa yang diukur ya itu hanya bagian tempat kudus? Ini juga melambangkan suatu profetik. Kalau mungkin sudah bertanya, loh bukankah anti Hamasiyah akan masuk di dalam tempat kudus dan meninggikan diri, menyatakan diri sebagai Elohim dan minta disembah sebagai Elohim? Memang benar, tetapi ingat, ayat ini berkata untuk siapa? Ayat ini berkata sebetulnya untuk 144.000 ya orang-orang Yahudi yang menerima meterai di dahinya, dan meterai itu adalah nama Yahweh
ya. Dan disinilah mereka direpresentasikan sebagai ukuran yang diukur oleh Yohanan, yaitu tempat kudus. Nah, sedangkan halaman adalah orang-orang Yahudi yang tidak terpilih. Ya, orang-orang Yahudi yang di luar 144.000 itu. Dan mereka akan diinjak-injak oleh orang goyim. Bayangkan saudara, Oktober 7 yang lalu, itu yang mati sekitar 1.400 orang. Itu sudah ngerinya luar biasa. Sudah bisa lihat, saya saja lihat seperti itu ngeri sekali. Orang ditembak, ya, dengan brutal, orang seret, disiksa, kidnap itu disandera, ada yang ditelanjangi, ada yang anak-anak dimasukkan kandang ayam, ya, kemudian mereka dibakar, mereka disembelih. Saudara bayangkan, zaman anti Hamasiyah, ya, itu kalau jumlah manusia Israel sekarang itu sekitar 9 juta. Ya, dan dikurangi 144.000 itu sekitar 8.700.000 plus. Itu akan diperlakukan seperti itu. Saudara hanya bayangkan saja, jangan mau lihat, ya, rugi. Kalau mau lihat berarti tidak ikut rapture. Ya, jadi bayangkan saja, ya, mengerikan luar biasa yang terjadi di Oktober 7, dan ini akan terjadi lagi. Ya, tidak lama lagi 8 juta plus orang Yahudi akan disembelih oleh anti Hamasiyah. Ya, dan ini merupakan satu ketetapan. Karena apa? Karena sampai detik ini Yahudi, suku-suku bangsa Yahudi menolak keselamatan melalui Yeshua Hamasiyah. Ya, jadi saudara bisa memahaminya. Baik, jadi kita lihat ini satu kronologi. Kalau ayat 1 dikatakan bahwa Yohanan itu diberi tongkat untuk mengukur bait Elohim yang ketiga, ya, dan kemudian setelah itu yang diukur, ya, adalah bagian yang di dalam, yaitu bagian yang ruangan dalam, bukan halaman, ya. Itu kronologi yang kedua, ayat yang kedua. Dan kemudian kalau saudara lihat kronologi yang ketiga, barulah dua saksi ini muncul. Jadi sangat besar kemungkinan dua saksi ini dikirim oleh Bapa Yahweh setelah pembangunan bait suci ini terbangunkan, ya, terrealisasi. Barulah dua saksi ini akan muncul. Kita akan melihat dari kronologinya ini saja, ya, dan ini sangat besar kemungkinannya, ya. Kalau kita lihat di satu sisi, kita sudah memasuki tahun yang kedua dari pola Shemitah, dan kita belum melihat sampai detik ini secara kasat mata dua saksi ini. Berarti chance kemungkinannya adalah setelah bait suci berdiri dengan utuh, dan barulah dua saksi ini akan muncul, ya. Jadi ini yang bisa dilihat kasat mata dan ditangkap oleh Eyewitness News, ya. Seluruh dunia bisa melihat, mengaksesnya, bahwa dua saksi ini akan muncul, ya. Kalau sekarang mungkin di dalam spiritual memang sudah sangat mendekati, ya. Baik, kita akan lihat yang selanjutnya. Masa kerja daripada dua saksi ini adalah 1.260 hari, dan itu adalah sama dengan 3,5 tahun. Tapi ingat, masa ini kalau kita lihat dari kronologi yang di atas, berarti masa kerja daripada dua saksi ini tidak dimulai dari awal 3,5 tahun yang pertama, ataupun tidak dimulai dari awal 3,5 tahun yang kedua, ya. Berarti dia di tengah-tengahnya, ya. Nanti kita akan melihat bahwa dua saksi ini akan dibunuh oleh spirit anti Hamasiyah. Berarti dari situ, ya, kita bisa tentukan bahwa dua saksi ini bisa munculnya di antara, ya, 3,5 tahun yang pertama dan awal 3,5 tahun yang kedua, ya. Ingat, kita tetap berpegang kepada bahwa 3,5 tahun yang pertama itu telah diselesaikan oleh Yeshua, ya.
2000 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah ini adalah pola Shemitah, ya. Oh, ini adalah pola Shemitah. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, ya. Menurut pola Shemitah ini, ya. Kalau kita hitung, kita sudah menghitungnya. Kalau saudara sudah melihat di pengajaran High Alert 2026, saya sudah ajarkan di sana dengan teliti, dan kita sudah masuk di dalam tahun yang kedua, ya. Dan berdasarkan pola itulah, maka kita bisa melihat ya bahwa dua saksi ini akan mempunyai masa kerja yaitu 1260 hari. Ayat 3 dikatakan, aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku dan mereka akan bernubuat 1260 hari, 3,5 tahun, dengan mengenakan kain kabung. Nah, kain kabung itu adalah kain duka. Jadi mereka kalau berduka dulu itu mereka mempunyai baju khusus untuk menyatakan bahwa mereka itu berduka. Ya, mengapa menggunakan kain kabung? Karena ya Israel dihajar 666. Itulah alasannya. Ini mengenai Israel ya. Jadi dua saksi ini bertugas untuk mengembalikan ya kebenaran Dafar Elohim kepada Israel yang selama ini Israel tersesat. Ya, dan mereka menggunakan kain kabung sebagai satu representasi yang dilihat oleh Yohanan bahwa mereka akan mempunyai ministry pelayanan itu ada di Israel. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mereka juga akan memberikan dampaknya kepada seluruh dunia. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa kain kabung ini adalah kain duka cita. Mengapa? Ya jelas. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sekitar 8 juta plus ya daripada Israel, bangsa Israel akan disembelih. Ya jelas ini masa perkabungan. Ya jadi saudara bisa tahu kode-kodenya. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang keempat dikatakan bahwa inilah dua pohon zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Nah, dua saksi ini di dalam penglihatan Yohanan itu jelas dikatakan, dan ini merefer kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Ya, ternyata dua saksi ini adalah dua pohon zaitun yang berdiri di hadapan Elohim dan dua kaki pelita, dua menorah. Ya, ada dua menorahnya. Tapi saya sulit untuk mendapatkan gambar yang sejelas Wahyu 11 ayat 4. Ya, saya hanya mewakili sebagai gambar yang di atas untuk lebih jelasnya. Jadi mereka ini adalah dua pohon zaitun dan dua kaki pelita, yaitu menorah yang berdiri di hadapan Bapa Yahweh. Ya, jadi mereka ini adalah spirit, rohnya, yaitu roh dua saksi ini. Nah, kita akan melihat apa yang ditulis ini berkaitan dengan apa yang ditulis juga di dalam Zakaria 4 ayat 2 sampai 3 dan 11 sampai 14. Silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Lalu ia berkata kepadaku, apa yang kau lihat? Dan aku berkata, aku melihat tampaklah sebuah kaki pelita yang seluruhnya terbuat dari emas. Tempat minyaknya ada di bagian atas, dengan 7 pelita dan 7 pipa yang terletak di bagian atasnya. Di sampingnya ada 2 pohon zaitun, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Kemudian berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun ini yang berada di sisi kanan dan kiri kaki pelita itu? Dan aku berbicara lagi kepadanya, apakah arti kedua cabang pohon zaitun yang berada di samping kedua pipa emas yang sedang mengalirkan minyak keemasan itu daripadanya? Maka ia berbicara kepadaku dengan mengatakan, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Aku berkata, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, ini adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat dari penjelasan Zakaria ini jelas sekali apa yang dilihat oleh Yohanan di dalam Wahyu 11. Mereka ini adalah dua orang yang diurapi. Ya, dua orang yang diurapi. Ini berarti berbicara mengenai pengurapan. Dua orang yang berdiri di hadapan Elohim Bapa Yahweh seluruh bumi. Ya, kita akan lihat nanti di bagian yang lebih dalam
Tapi saya akan lihatkan saudara untuk melihat ayat demi ayatnya terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, jadi kita sudah paham siapakah sebetulnya dua saksi yang dikirim oleh Bapak Yahweh, yaitu orang-orang yang diurapi. Ini suatu bicara mengenai pengurapan. Baik, kemudian dikatakan ayat yang kelima, ya. Dan jika ada orang yang ingin mengenai mereka, ya, api keluar dari mulut mereka dan memakan habis. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang menyakiti atau mencoba untuk menangkap mereka, maka mereka mempunyai alat defense system, sistem pertahanan, sistem penyerangan, yaitu mereka bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Wow, luar biasa, saudara. Ya. Dan mereka punya kuasa, mereka diberi hak otoritas, mempunyai kuasa untuk menutup langit sehingga tidak menurunkan hujan pada hari-hari mereka bernubuat. Ya, juga memiliki kuasa untuk mengubah air menjadi darah dan memukul bumi dengan berbagai bencana seiring yang mereka inginkan. Ini adalah otoritas-otoritas yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada mereka. Ya, ingat bahwa Ruach Yahweh Elohim, ya, itu sudah selesai masa tugasnya saat rapture. Jadi pada masa-masa ini Ruach Yahweh Elohim tidak semaksimal bekerja seperti hari-hari kita sekarang ini. Karena itu Bapak Yahweh menggunakan dua saksi ini untuk menjadi saksi. Ya, jadi mereka tidak terkalahkan, saudara. Luar biasa. Tidak ada yang sanggup menangkap mereka. Karena Bapak Yahweh telah memberikan izin, ya, untuk mereka melakukan sekehendak hati mereka, tapi dengan tujuan untuk bernubuat supaya jiwa-jiwa yang saat itu mendengar siapakah Elohim yang benar, bukan si Arab, bukan si Yunani, bukan yang lainnya. Elohim yang benar yang memberikan keselamatan adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jelas sekali. Ya. Nah, kemudian dikatakan ayat selanjutnya bahwa mereka ketika menyelesaikan kesaksian mereka, jadi saat mereka selesai, ternyata binatang buas yaitu spirit anti Hamashiach itu muncul dari jurang tanpa dasar. Kita sudah melihat hal itu, ya, dan kemudian memerangi dan membunuh mereka. Jadi dua orang ini dibunuh. Nah, mereka diletakkan mayatnya, tidak boleh dikuburkan. Dan mereka di dalam kiasannya diletakkan di antara Sodom dan Mesir, tempat di mana Tuhan kita disalibkan. Ya, Tuhan kita disalibkan di Golgota, di Kalvari. Ya, nah ini hanya kiasan. Kiasannya adalah Sodom dan Mesir. Ya, kita bisa melihat kalau dilihat secara peta sesungguhnya, ya tidak tepat. Tapi ingat, ini sudah dikatakan ini hanya kiasan. Ya. Jadi saya sudah jelaskan dalam hal ini. Nah, kemudian yang menarik adalah di ayat 9. Dikatakan bahwa orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat, ya, mayat keduanya selama 3,5 hari. Dan mereka tidak mengizinkan kedua mayat itu dibaringkan ke dalam kubur. Ya, dan kemudian ayat 10 dikatakan mereka yang berdiam di bumi, berarti bukan cuman yang ada di Israel, akan bersuka cita keduanya serta bergembira dan saling mengirimkan hadiah terhadap seorang terhadap yang lain, karena kedua nabi itu telah menyiksa mereka yang berdiam di bumi. Nah, kalau saya lihat ayat di dalam ayat 9 dan 10, ini merupakan satu penggenapan bahwa teknologi hari ini itu sangat memungkinkan. Karena dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang berdiam di seluruh bumi bisa melihat yang namanya event yang terjadi saat itu. Breaking news. Anda ngerti ya, breaking news. Jadi ada event yang suddenly, yang betul-betul terjadi saat itu dan mereka bisa melihat. Kalau dipikirkan di dalam masa Yohanan, itu tidak mungkin. Karena yang lihat itu hanya sedikit, hanya orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi ayat ini menyatakan orang-orang yang berdiam di bumi
ya, di seluruh bumi, ya, mereka akan bersuka cita. Mereka akan melihat. Lihatnya bagaimana? Ya, hari ini kita bisa tahu caranya. Karena saudara semua punya smartphone. Saudara punya laptop semua. Kita sudah ada jaringan internet. Jadi dari sinilah, ya, kita bisa juga mengetahui bahwa kita ini ada di zaman akhir dengan teknologi ini. Saat Yohanan dia tidak bisa melihat, tapi hari ini kita bisa melihat. Dimanapun saudara bisa melihat apa yang terjadi di Yerusalem sekarang, apa yang terjadi di Gaza sekarang, saudara bisa melihat. Ya, jadi inilah suatu penggenapan teknologi yang sudah ada di dalam kitab Wahyu yang ditulis sejak sekitar tahun 100 Masehi. Ya, jadi hampir 2000 tahun, saudara. Tertulis dan kita melihat penggenapannya. Ya, baik. Puji Bapak Yahweh. Nah, sekarang setelah mereka dimatikan, apa yang terjadi? Ternyata di ayat 11 dikatakan, tapi setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Elohim masuk ke dalam keduanya. Dan mereka berdiri di atas kaki mereka. Jadi mereka bangkit. Dan kemudian ketakutan besar menimpa orang-orang yang melihat mereka. Mereka kaget. Lah ini sudah dibunuh kok berdiri, kok hidup. Ya jelas terkejut, saudara. Ya, ini hidup bukan seperti bangkai yang hidup, tidak. Mereka betul-betul hidup. Ya, kenapa? DA 12 dikatakan, kemudian mereka mendengar suatu suara, yaitu orang-orang yang ada di sana, dari langit yang berkata kepada mereka, naiklah ke sini. Dalam awan mereka pun naik ke langit. Inilah rapture. Ya, jadi mereka dimatikan dan kemudian mereka dibangkitkan dan rapture, dan para musuhnya melihat mereka. Jadi mereka di rapture, saudara, di depan mata daripada orang-orang yang memusuhi dia, yang bersuka cita, ngirim kado, tukar-tukaran kado. Itulah persis seperti kalau Natalan, ya, tukar-tukaran kado, yaitu mereka lakukan. Dan saat itu mereka terkejut karena dua saksi ini bangkit dan kembali ke Shamayim. Ya, ini melakukan satu kesaksian. Luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu, ayat 13 dikatakan, saat itu juga terjadi gempa yang dahsyat. Dan 1/10 dari kota itu roboh. Terbunuhlah 7.000 orang dalam gempa itu. Dan orang-orang selebihnya yang menjadi takut dan memberi kemuliaan kepada Elohim di Shamayim atau di sorga. Tetapi saya bilang, walaupun mereka memuliakan Elohim, tapi mereka terlambat. Too late. Karena mereka sudah ketinggalan rapture, mereka sudah dihajar dengan meterai, mereka dihajar dengan sangkakala, mereka dihajar dengan dua saksi. Saya bilang, walaupun mereka memuliakan Elohim di Shamayim, ya, telat, ya, terlambat, too late. Nggak ada fungsinya. Ya, kalau memuliakan Elohim, baru setelah kejadian yang besar menimpa dan merugikan, saya bilang itu too late. Ya, rugi besar karena terlambat. Bukankah lebih baik kita memuliakan Elohim sebelum semuanya itu terjadi? Ya, sebelum malapetaka 66 itu terjadi, kita lebih baik memuliakan Bapa Yahweh kita di dalam Yeshua HaMashiach. Bukankah itu jauh lebih berharga? Dan kita ikut rendah hati, turut di dalam rencana keselamatannya. Kan lebih enak. Tapi namanya dasar manusia, tegar tengkuk, keras kepala, kalau tidak lihat bukti, tidak mau percaya. Ya, saya bilang rugilah sendiri. Ya, kalau mereka, saya tidak percaya, nanti kalau sampai masa 666 itu baru terjadi, baru saya percaya. Saya bilang ya terlambat. Loh, nunggu masa 666 kok baru percaya? Ya, percaya sekarang dengan melihat daftar Elohim. Ya, itu lebih berharga daripada terlambat. Ya, terlambat masih ada kesempatan. Kesempatannya materai kelima, tapi kamu disembelih begitu. Ya, sama 666. Itu pun kalau masih tetap bisa mempertahankan imannya. Kalau tidak, ya masuklah di dalam kaplingannya lautan api. Ya kan? Nggak susah kan? Jadi kita harus paham akan hal ini. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah dua saksi ini? Yang pertama adalah Henokh.
Kandidat pertama. Tertulis di dalam Kejadian 5 ayat 23 dan 24 mengenai bahwa Henok ini tidak mengalami kematian. Ya, silakan Brother Henok yang sama-sama Henoknya juga bisa membacanya. Silakan. Terima kasih. Jadi umur Henokh adalah 365 tahun. Henokh berjalan dengan Elohim, kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Haleluya. Ya, jadi Brother Henok juga sudah membaca untuk Henok, ya, bahwa peristiwa Henok ini sangat-sangat ekstrim sekali. Nah, saat itu semua orang mengalami kematian dan hanya dia yang tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Elohim. Ya, ini luar biasa. Kemudian kita bisa melihat yang selanjutnya adalah bahwa bumi ini di-reset. Saudara ngerti tahu ya di-reset? Bahasa Indonesia yang tepat apa ya? Bisa bantu saya nggak? Di-reset. Mungkin bisa dibilang dikembalikan ke keadaan semula. Iya, terima kasih. Jadi, saudara ngerti ya, kalau komputer di-reset, di-reboot, ya itu diulangin kembali dari awalnya begitu. Ingat, jangan pernah lupa bahwa bumi ini pernah di-reset. Karena apa? Karena saat dibenahi oleh Bapak Yahweh di dalam Kejadian 1 dan 2, ternyata bumi ini jahat luar biasa dalam perkembangannya. Kita sudah lihat semuanya ya. Ada raksasa dan sebagainya. Sehingga bumi ini dijatuhin hukuman yaitu dibinasakan dengan air bah. Dan setelah itu, bumi ini di-reset, dikembalikan kembali dari permulaan, yaitu dari bukan dari masa Adam, tetapi mulai dari masa Noah. Ya, jadi di-reset. Sedangkan peristiwa Henok itu ada di sebelum bumi ini di-reset. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat bahwa bumi ini di-reset. Jadi diulangin lagi peristiwanya. Ya, nah kita akan lihat yang selanjutnya. Yang kedua, kita harus lihat di dalam gambaran dua saksi ini ternyata juga ada di dalam kemah suci, di dalam kodenya. Saya pernah ajarkan ini, ya, dan saya ajarkan di dalam kode rahasia angka 12 yang terungkap. Saudara bisa lihat di kemah suci session yang ke-9. Saudara bisa pelajari dan mendapatkan berkat. Saya hanya ambil cuplikannya saja, kodenya saja. Kodenya ada di mana? Kodenya itu ada di sini, saudara. Di dua papan yang sebagai penyangga di ujung-ujung daripada ruangan maha suci, ruangan maha kudus. Dan itu tertulis di dalam Keluaran 26 ayat 23 sampai 24. Silakan Henok. Dan haruslah engkau membuat 2 papan untuk sudut-sudut tabernakel di kedua panggulnya. Dan haruslah keduanya kembar, mulai dari bawah dan berpasangan sempurna, hingga kepalanya masuk ke dalam sebuah gelang. Demikianlah harus terjadi bagi keduanya. Keduanya adalah penopang sudut. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat di sini, bisa juga dua papan ini diletakkan di bagian dalam, bukan di bagian luar. Tetapi ternyata kalau saya lihat di yang saya lingkari itu mereka taruh di bagian luar, ya. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah kode, Sebetulnya kalau dilihat dari strukturnya, sebetulnya nggak perlu juga ada 2 papan ekstra ini. Ternyata Bapak Yahweh telah menetapkan, ya. Ini merupakan kode. Jadi kalau saya lihat kemah suci, ini ada kode-kodenya semua. Kan kita sudah belajar ya kemah suci dan hampir selesai. Ya, jadi ini adalah kode, yaitu 2 papan harus kembar dan berpasangan sempurna. Dan merupakan penopang. 2 ini harus ada. Nah, kita akan melihat, ya, kenapa Bapak Yahweh mengirimkan 2 saksi. Ya, karena salah satu kodenya ada di sini. Ada 2 yang harus kembar berpasangan sempurna. Dan keduanya menopang. Ya, nah kita akan lihat lebih dalam. Jadi dari 2 ini, kita bisa melihat dengan sebuah pola, karena puji Bapak Yahweh kita hidup di dalam tahun 2023. Kita bisa mundur ribuan tahun yang lalu untuk melihat kebenaran Dafar Elohim ini. Dan 2 daripada papan ini itu berbicara, 1 mengenai Matius 17 ayat 2-3.
yaitu Mount of Transfiguration, di mana Moshe dan Elia itu menampakkan dirinya saat Yeshua berubah wajahnya dengan penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Dan itu disaksikan oleh 3 muridnya, yaitu Kefa, Petrus, Yohanan, dan Yakobus. Ya, 2 saksi yang muncul saat itu, yang dilihat oleh 3 orang ini adalah Moshe dan Elia. Dan itulah merupakan gambaran daripada 2 papan yang berpasangan, yang ukurannya sama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat tadi yang sudah kita baca di dalam Zakaria 4 ayat 3 dan 11 sampai 14, bahwa pola ini juga berulang lagi. Yang dituliskan oleh Bapak Yahweh di dalam Zakaria, ada 2 pohon zaitun dan 2 menorah. Ya, sudah bisa lihat, dan berdiri di hadapan Elohim. Kalau berdiri di hadapan Elohim berarti dia dekat dengan tabut. Kalau saya lihat ya persamaannya di bagian kemah suci, dia dekat tabut, di dekat tabut. Memang paling dekat, tidak ada tempat lain lagi. Kalau di ruang kudus, ruang suci, yang sebelah kanan east. Tapi ini tidak, ini daerah west. Ya, dari sinilah pola-pola ini sudah terbentuk. Begitu pula kita bisa mengetahui apa yang dari ayat 3 sampai yang keempat, yaitu 2 saksi. Jadi pola 2 kembar ini ya sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Pasti ada. Ya. Nah, sebagai peneguhan yang lain, kita akan melihat ya, ini yang kita lihat bahwa pola Mount of Transfiguration ya. Di mana lebih dahulu yaitu Yohanes untuk berdoa. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3. Silakan Henok. Dan setelah 6 hari, Yeshua mengajak Kepa atau Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan dia diubah-rupakannya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Moshe dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Ya, terima kasih. Jadi, ya, sudah bisa lihat bahwa yang nampak saat itu adalah Moshe dan Elia. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai percakapan Abraham dengan orang kaya. Ya, percakapan Abraham dengan orang kaya yang diceritakan oleh Yeshua. Nah, saya juga sudah memberikan pengajarannya. Kalau saudara bisa mau mendengar, mempelajari, saya sudah bawa di dalam penjara roh-roh. Saya sudah ajarkan ini mengenai peristiwa percakapan Abraham dengan orang kaya. Saudara bisa lihat, dan ini akan memperkaya dan membuat saudara terus fokus kepada Bapak Yahweh dengan luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penyebab si kaya masuk ke dalam tempat penyiksaan? Mungkin saudara ada yang tahu? Jawabannya apa? Boleh buka mikrofon. Tidak melakukan Torah. Tidak melakukan Torah, oke. Apalagi yang mau saudara tambahkan? Mungkin ada yang lain. Terima kasih, Bro Adi. Apa penyebab si kaya masuk tempat penyiksaan? Sombong, Pak. Sombong. Dari apa setelah sombong? Mementingkan diri sendiri. Iya. Oke, kita tampung. Sombong, mementingkan diri sendiri, tidak taat Torah. Apalagi? Apa penyebab si kaya masuk dalam tempat penyiksaan? Tidak peduli orang miskin. Tidak peduli orang miskin. Karena itu adalah Lazarus, dia tidak kasih makan. Oke, kita tampung. Tidak layak bagi Bapak Yahweh. Tidak layak bagi Bapak Yahweh. Kenapa dia tidak layaknya, Pak Budiman? Karena tidak melakukan apa yang kehendak Bapak Yahweh. Tidak melakukan apa yang melakukan kehendak Bapak Yahweh. Oke, ada lagi ya? Terima kasih untuk jawabannya, Pak Budiman. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Mengapa si kaya masuk dalam tempat penyiksaan?
Baik, kalau tidak ada, kita tutup mic semua. Ya, saya akan lanjutkan. Alasan mengapa si kaya masuk dalam tempat penyiksaan adalah ini dia. Di dalam Lukas 16 ayat 20 sampai 31. Silakan Henok untuk dibaca. Abraham berkata kepadanya, mereka telah memiliki kesaksian Moshe, biarlah mereka mendengarkannya. Namun dia berkata, tidak Bapak Abraham, kecuali jika ada orang yang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Ia atau Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian. Ya, terima kasih. Jadi saya lihat di sini percakapan antara Abraham dan orang kaya. Ya, orang kaya mengatakan bahwa kalau Lazarus dibangkitkan, maka saudara-saudaranya akan percaya. Tapi Abraham berkata, mereka yang masih hidup, karena ingat ya, Abraham dan orang kaya ini sudah ada di alam maut. Yang satu di tempat penyiksaan untuk orang kaya, yang satu di tempat yang penantian, ya, tidak disiksa. Nah, Abraham mengatakan, orang-orang yang masih hidup itu memiliki kesaksian Moshe dan para nabi. Tetapi ayat 30, namun orang kaya itu, ia berkata, tidak. Jadi orang kaya ini menolak kesaksian Moshe dan para nabi. Saya bisa lihat apa yang mereka tolak tidak lain adalah Tanak yang mereka tolak. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im dan Ketuvim itu ditulis oleh para nabi. Jadi orang kaya ini bukannya soal tidak berbelas kasihan atau apapun, yang jelas dasar fondasi daripada kehidupannya adalah dia walaupun anak Abraham, keturunan Abraham, tapi menolak kesaksian Moshe dan para nabi. Menolak Tanak. Ya, hari ini ada orang yang menolak Torah. Ya, dan memegang hukum kasih karunia. Ingat, orang-orang tersebut saat mendengar Dafar Elohim ini, kalau tidak bertobat, mereka akan jadi satu tempat dengan orang kaya. Nggak peduli siapa mereka. Menolak Torah, menolak Tanak, itu persis seperti orang kaya. Torah itu yang membawa adalah Moshe. Ya, Nevi'im Ketuvim atau kitab para nabi itu diwakili oleh Elia. Ya, diwakili oleh Elia. Walaupun Elia tidak pernah menuliskan kitab Elia, tapi dia mewakili semua para nabi. Karena semua para nabi tidak ada yang mengalami seperti Elia, yaitu di rapture sama Bapa Yahweh. Ini dia. Jadi, kesaksian Mose dan Elia inilah yang menjadi patokan. Dan ini persis seperti pola yang telah Bapak Yahweh tetapkan. Saya mundur sebentar. Yaitu di pola ini dia. Kemah suci di mana ada dua papan. Ya, yang seiras. Ya, yang sama ukurannya. Sebagai penopang. Inilah dia. Ya, jadi, dalam hal ini kita bisa melihat kesaksian Moshe dan Elia yang menjadi satu patokan. Baik, kita akan tinggalkan itu. Kita masukkan dalam perbendaharaan kita. Kita akan lihat pola perintah terbesar dalam Torah. Apakah pola terbesar, perintah terbesar dalam Torah? Tidak lain ada di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Silakan Henok. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah
dan kitab para nabi. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat polanya. Yeshua mengatakan Torah dan kitab para nabi. Torah itu Moshe, kitab para nabi itu Elia. Ya, polanya sama. Yeshua membawa pola yang sama. Dua, yang seiras, yang sama, yaitu Torah dan kitab para nabi. Moshe dan Elia. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu 11 ayat 3-4, dikatakan bahwa kedua saksi ini adalah dua pohon zaitun dan dua kaki pelita. Di dalam Zakaria dikatakan bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang diurapi. Ya, ini bercerita mengenai pengurapan. Karena apa? Karena dari minyak zaitun itu mengalirkan atau menghasilkan minyak. Dan minyak itu membuat apinya bernyala. Saudara lihat ya, urut-urutannya. Jadi buah zaitun ya, itu menghasilkan minyak zaitun, dan minyak zaitun itu menghasilkan untuk dibuat sebagai menyalakan api. Ya, saudara lihat urut-urutannya. Nah, dengan pola ini, maka kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yeshua mengenai 10 anak darah, yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Minyak ini bukan berbicara mengenai ruah Yahweh Elohim di dalam perumpamaan 10 virgin atau anak darah. Ya, minyak ini adalah cadangan energi untuk menyalakan api. Dan cadangan energi ini harus berasal dari tempat yang tepat, yaitu kitab Moshe dan kitab para nabi. Torah dan kitab para nabi. Ayat-ayatnya saya berikan, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 92, Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 119 ayat 174 dan 175. Silakan Henok untuk baca 3 ayat ini. Terima kasih. Jika Torahmu bukan kesukaanku, maka aku telah binasa dalam kedukaanku. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Aku merindukan keselamatan daripadamu, ya Yahweh, dan Torah-Torahmu itu kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup dan memuji Engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini, apa yang membuat Daud bergairah? Ingat, masa Daud itu penulisan Tanakh belum selesai, saudara. Ya, belum selesai. Jadi, saat Daud, fondasinya adalah satu, yaitu Torah. Karena penulisan Tanakh belum selesai. Namanya kitab Daniel aja belum ada kok. Ya, jadi masa Daud membaca kitab Daniel? Kan nggak mungkin, saudara. Ya kan? Atau Daud membaca kitab 2 tawarik, 1 tawarik, itu tidak mungkin, memang belum ada. Jadi dasar daripada Daud adalah Torah, dan Torah merupakan kesukaan, sumber kesukaan, ya, sumber energi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa minyak ini yang sering orang Yunani saya digaung-gaungkan, ini minyak ini adalah Roh Kudus yang akan tetap membuat kamu berapi-api. Bahkan yang dikatakan apinya api Roh Kudus lagi. Tapi anehnya, di dalam perumpamaan 10 virgin ini, 10 anak darah ini, lah kok minyaknya bisa habis? Memangnya Roh Kudus bisa habis? Atau bisa ditransfer? Karena yang 5 yang bodoh itu kan minta minyak. Tolong kasih minyak. Yang bijaksana ngomong, oh nggak bisa, nggak cukup nanti. Memangnya Roh Kudus bisa diperjualbelikan, ditransfer-transfer? Kan enggak dong. Ya kan, ruah Yahweh Elohim nggak seperti demikian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa minyak atau api yang di dalam gambaran 10 anak darah ini bukan berbicara mengenai ruah Yahweh Elohim, bukan berbicara mengenai Roh Kudus, akan tetapi berbicara mengenai apa? Minyak ini adalah cadangan energi untuk setiap orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Yeshua Amasiah, dan apinya harus menyala. Saya bisa paham di situ. Nah, sedangkan dari peristiwa 10 anak darah yang bodoh ini, ternyata 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Kenapa? Minyaknya habis.
Nah, kenapa minyaknya bisa habis? Karena pengertiannya adalah di luar pola Ibrani. Ya, tidak mampu untuk membawa api, ya, yang senantiasa berkobar untuk menyongsong mempelai. Padam, disinilah letaknya pola akar Ibrani menang, saudara. Pola akar Ibrani ini benar. Yang di luar sana susut, ya, kacau balau, bingung, kehabisan, nggak ngerti. Ya, kayak orang kemarin itu dijelaskan mengenai Daniel 9:27, ya, ngotot itu adalah antikris. Ya, itu kan orang Yunani. Karena itu dia tidak akan bisa tahan. Yang benar adalah Yeshua HaMashiach telah menyelesaikan 3,5 tahun yang pertama. Dari situlah kita bisa melihat saudara dan saya berapi-api. Wah, rapture sebentar lagi datang. Orang di luar sana pakai ayat apa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Padam pelitanya. Karena apa? Pengertian dasar sumber energinya berbeda. Saya bisa lihat di sini. Ya mereka pasti ketinggalan. Orang kemarin itu pasti ketinggalan. Karena apa? Karena dia ngotot dengan mempertahankan pola Yunaninya. Ya monggo-monggo saja kalau mereka mau mempertahankan. Ya silahkan menikmati. Masa 666? Tidak untuk saya. Saya mau tetap minyak saya terjaga. Saya mau tetap di dalam akar pola Ibrani yang benar dan berapi-api menyongsong Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat di sini. Nggak cuma asal debat aja, nggak punya dasar. Ya, jadi harus paham. Sekarang pertanyaannya, minyak mana yang saudara punya sekarang? Saya yakin yang sudah masuk di sini, saudara paham. Tapi saya bicara untuk yang di sana, yang di luar. Jenis minyak apa yang saudara miliki sekarang? Coba pikir baik-baik. Kalau saudara tidak punya minyak yang mampu mempertahankan api, kehidupan saudara berkobar-kobar, semangat saudara berkobar-kobar di hadapan Bapa Yahweh menyongsong Yeshua HaMashiach dan membuatnya padam, berarti minyakmu adalah minyak Yunani, minyak ayunan. Kita minyak zaitun asli, Pak. Haleluya. Sudah bisa lihat di sini. Jadi kita harus betul-betul paham, ya. Ya itulah mengapa saya berulang kali mengatakan di luar pola Ibrani yang benar, melarat, miskin. Bukannya nggak punya, punya sedikit dan tidak cukup untuk membuat api yang menyala menyongsong Yeshua HaMashiach di awan-awan masuk rapture. Saudara tahu akibatnya? Akibatnya mengerikan. Saat 5 anak darah yang bodoh ini mengetahui akar pola Ibrani dan dia mengetok pintu karena sudah ada minyak yang benar dan apinya menyala, apa yang terjadi? Dari dalam ruangan itu dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyah. Mampus nggak? Mampus. Kita bisa lihat di sini. Terlambat itu mampus, saudara. Ya, jangan kata, oh nggak apa-apa nanti masuk dalam 666 saya jadi penginjil. Yang injil loh, 666 nih saya enggak. Mereka ngomong, oh kita ini takut. Ya itu grupnya itu penakut itu, ya harus ada rapture. Padahal harus masuk 666. Loh kalau masuk silakan 666 ya silakan. Memang saya nggak mau karena pola daripada Dafar Elohim menyatakan anak-anak Bapak Yahweh yang setia, yang berapi-api akan di rapture kok. Itu bagiannya. Karena masa 666 adalah masa murka Elohim. Ya, jadi kita lihat penuaian besar, Pak. Penuaian besar nanti mereka. Iya, memang dituai. Ya, saudara bisa lihat di sini. Nah, inilah yang disebutnya. Nah, ya, saya mundur sebentar ya. Jadi cadangan minyak kita adalah dari 2 sumber, yaitu Torah dan kitab para nabi. Moshe, kitab Moshe dan kitab para nabi yang diwakili oleh Elia. Ya. Jadi
Disitulah. Bagaimana dengan Brit Kadasa? Brit Kadasa itu semua dasarnya ada di dalam kitab Tanak dan kitab Torah dan Nevi'im dan Ketuvim Tanak. Ya, jadi kelanjutannya saja. Tapi dilihat, ingat ya, harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Yaitu karena kita sudut pandangnya harus melihat Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach. Torah Mesianik. Ya, haleluya. Baik, kita akan lanjutkan. Saudara, menurut saudara kira-kira gambar di depan ini mengenai apa? Silakan buka, baik. Merayakan Sabat, Pak. Bisa merayakan Sabat. Tapi kalau saudara lihat piringnya itu, yang di tengah-tengah, itu satu perayaan yang spesifik. Kira-kira perayaan apa? Sukot. Bukan. Makan Pesah, Pak. Pesah, betul. Perjamuan apa? Pesah. Ini makan Pesah. Ya. Nah, di dalam perayaan Pesah itu mereka selalu menyediakan satu kursi kosong yang sebelah kanan. Seperti itulah kira-kira. Ya. Memang sulit untuk mendapatkan gambar karena mereka jarang foto mungkin masalah ini. Ya. Menurut saudara, kursi kosong itu untuk siapa? Yeshua. Yeshua, ada lagi yang mau beri jawaban? Mereka selalu menyediakan satu kursi kosong. Buat siapa? Mose mungkin, Pak. Moshe, oke. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Ikut Yesus lah. Untuk Yeshua? Baik. Ya, kita akan lanjutkan. Ada lagi yang mau coba jawab? Untuk siapa kira-kira? Ada disediakan. Kalau sedang ngikutin Pesahnya orang Yahudi, ini harus suatu kewajiban. Saya nggak tahu. Asing. Untuk orang asing, oke. Moses, bukan Pak? Moses, oke. Ya, baik. Nanti kita akan tahu. Mesias yang mau ditunggu mereka, Pak. Mesias yang ditunggu mereka, oke. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Coba tutup mic semuanya. Saya akan berbicara mengenai pola Nabi Elia. Kursi kosong itu adalah untuk Elia. Nah, ada yang tahu kan? Ya. Jadi kalau mereka mengadakan Pesah, mereka selalu taruh satu kursi kosong. Dan itulah untuk Elia. Mungkin saudara bingung mengapa untuk Elia. Ya. Saudara tanya aja, saudara search saja, saudara pasti akan ketemu. Ini satu kursi kosong ini mereka selalu taruh karena mereka expectation mereka, pengharapan mereka saat mereka melakukan Pesah, mereka dikunjungi oleh Elia. Ya, ini ada dalam tradisi mereka. Saya nggak tahu nih mesianik yang di sini nyiapin kursi kosong apa enggak untuk Elia. Ya, kalau saudara lakukan Pesah, ya saudara harus siapin kursi ini sekalian, begitu loh. Ya, itu kan buat mereka yang punya pemikiran Yahudi yang sebelum kedatangan Yeshua. Inilah perbedaannya mengapa kita ikut daripada sudut pandang sesudah Yeshua. Karena itu makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua itu bisa dilakukan setiap hari, gitu loh. Nggak susah mestinya. Ya, baik. Kita akan lihat pola Nabi Elia. Di dalam Maleakhi 4 ayat yang kelima. Tadi Sister Jenny sudah menyatakannya ayat ini. Ya, silakan Henok untuk dibaca. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Terima kasih. Saudara tahu Maleakhi itu zamannya sesudah Elia ratusan tahun, saudara. Bagaimana mungkin dia menerima suara Bapak Yahweh yang menyatakan bahwa Elia akan datang sebelum datangnya hari Yahweh. Saudara ngerti maksudnya hari Yahweh? Kira-kira saudara ngerti enggak? Hari Yahweh itu hari apa? Siapa yang tahu? Hari Yahweh. Satu-satu, silakan. Hari Yahweh itu hari apa?
Silakan. Masa 666. Masa 666. Terus apa lagi? Murkanya Elohim ya. Murkanya Kiamat. Elohim. Apalagi kiamat. Apalagi Belum rapture Pak ya. sebelum rapture. Apalagi Ya datangnya Yesua yang kedua itu Pak. datangan Yesua kedua. Oke, terima Waktu kasih. Yesua datang ke bumi, Pak. Waktu Yesua kedatangan datang ke bumi. Oke, kita tutup ya. Kita lanjut ya. Menarik sekali. Jadi, kalau sudah ketemu dengan satu kata, hari Yahweh. Ya, kita tolong di mute sebentar ya. Hari Yahweh itu memang rata-rata menyatakan bahwa itulah masa penghukuman dunia. Masa murka Yahweh, itu namanya hari Yahweh. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ya di sana bahwa prophecy is a pattern. Kita harus paham betul. Prophecy is a pattern. Jadi kata hari Yahweh itu bisa digunakan saat Yahweh melawat bumi. Baik itu yang pertama, baik itu yang kedua. Saya bisa lihat di sini. Nah, sebelum hari Yahweh melawat bumi, di situ Elia itu diutus. Sudah bisa lihat? Elia diutus. Baik, kalau begitu, kita lihat, tadi saya katakan bahwa hari Yahweh adalah hari di mana Bapa Yahweh melawat bumi, turun ke bumi. Kita lihat bahwa ini telah digenapkan oleh Yesua. Betul? Karena Yesua telah datang kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Ayo, kita stop screen dulu. Saya akan tanya sama saudara. Buka screen boleh. Saya tanya yang Pak. Ya, pertanyaannya begini. Tadi dikatakan di Maleakhi, sebelum hari Yahweh, itu Elia datang. Ya. Nah, saat lawatan pertama, yaitu kedatangan Yesua, mana Elianya? Bisa lihat? Mana Elianya? Yohanes tuh Pak. Yohanes Pembaptis, Bang. Nah, oke. Jadi sudah paham ya? Baik, kita tutup screen. Saya sudah dapat jawaban dari saudara mengenai Yohanes Pembaptis. Saya akan lanjutkan. Saudara sudah pinter-pinter ya, paham ya. Kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 11 sampai 14. Silakan Henok. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir, Tolong bisa di mute semua terlebih dahulu supaya tidak feedback. Ya, silakan Henok. sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan Syamaim lebih besar daripadanya. Sejak masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan Syamaim ditentang dengan paksa dan mereka yang menentangnya menguasainya dengan kekerasan. Sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat hingga waktu datangnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang. Terima kasih. Sudah bisa lihat siapa yang datang? Elia atau Yohanes? Yohanes, Pak. Nah, baik, kita akan lihat terlebih dahulu di ayat selanjutnya. Ya, Yesua sudah mengatakan, dialah Elia yang akan datang itu. Yang akan datang. Ya, jika kamu mau menerimanya, dialah Elia. Merefer kepada siapa? Kepada Yohanes. Kita akan lihat satu peristiwa yaitu Mount of Transfiguration. Kita akan baca secara lengkap. Ikutin pembacaan ini untuk bisa melihat dengan jelas. Silakan Henok untuk membaca dari peristiwa Mount of Transfiguration ini. Matius 17, 1-13. Silakan. Dan setelah 6 hari, Yesua mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan dia diubah-rupakannya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah,
tampaklah kepada mereka Moshe dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepada Yesua, Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Moshe, dan 1 untuk Elia. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka, dan perhatikanlah suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ketika mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya dan mereka sangat ketakutan. Namun seraya menghampiri, Yesua menjamah mereka dan berkata, bangunlah dan janganlah takut. Dan setelah mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesua sendirian. Dan sementara mereka turun dari gunung, Yesua memberi perintah kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu sampai dia, anak manusia itu, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, mengapa kemudian para ahli kita berkata bahwa Elia lah seharusnya yang pertama datang? Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, Elia memang yang pertama datang, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenali dia. Malah mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan kepadanya. Demikian jugalah anak manusia. Dia akan segera menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah para murid itu, bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, terima kasih. Saudara bisa paham di sini? Bagaimana sudut pandang Yesua mengenai Yohanes Pembaptis? Bagaimana sudut pandang daripada manusia, termasuk Kefa, Petrus, Yakobus, Yohanes, mengenai peristiwa, mengenai Yohanes Pembaptis dan Elia. Saya bisa lihat apa yang dilihat oleh Yesua itu dijelaskan secara alam supranatural mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, saudara bisa lihat di sini. Dulu saya juga berprinsip, wah kencang prinsip saya saudara, mungkin lebih dari saudara. Saya mengatakan bahwa 2 saksi itu adalah Henok dan Elia. Alasannya sama saudara, yaitu bahwa mereka tidak pernah mengalami kematian sama sekali dan mereka harus mengalami kematian. Karena itu saya berpegang sama Henok dan Elia. Tapi setelah itu, Angel dan Elizabeth dipakai oleh Bapak Yahweh. Coba papi selidikin kembali. Pikirkan kembali. Ya, apakah benar itu Henok dan Elia? Nah, saya saat itu juga ngeyel, saudara. Enggak, pastilah Henok dan Elia. Ibu ada Safar ngomong, coba kamu selidiki dulu daftar Elohimnya. Ya, jangan buru-buru menetapkan Henok dan Elia gara-gara cuman mereka atau Henok dan Elia tidak pernah mengalami kematian. Itu pola Yunani, saudara. Ya, begitu saya selidikin dengan pola yang telah saya berikan kepada saudara di atas, ya, maka kita bisa melihat siapakah 2 saksi ini. Kemungkinannya cuma 2. Moshe dan Elia, ya, yang betul-betul Moshe dan Elia. Yang kedua adalah pengurapannya Moshe dan Elia. Jadi tinggal 2. Kalau soal Henok udah gugur. Mengapa? Karena bumi sudah di-reset. Ya, bumi sudah di-reset. Ya. Mungkin saudara akan bertanya. Jadi saudara bisa melihat ya bahwa kalau sudah di-reset itu nggak dihitung. Mungkin saudara pernah berpikir, ya, loh bukankah si Henok
belum mengalami kematian dan harus mengalami kematian. Ternyata tidak harus demikian, saudara. Tidak harus demikian. Memang itu anugerah yang Bapak Yahweh berikan karena Henok berjalan bersama-sama dengan Elohim selama 300 tahun. Dan saudara tahu angka 300 huruf apa? Huruf apa angka 300? Email. Huruf Shin. Huruf Shin. Huruf Shin itu El Shaddai. Huruf Shin itu adalah tempat Yerusalem di mana Yeshua dibunuh di sana. Huruf Shin itu adalah Taman Eden. Karena di Yerusalem Taman Eden. Huruf Shin itulah yang membuat Henok tidak akan pernah kembali dan tidak akan mati lagi. Sudah cukup. Itu anugerah Bapa Yahweh yang luar biasa. Dan bumi di-reset setelah itu. Karena itu, saat saya berpikir mengenai Henok dan Elia, saya pakem banget di situ. Dan sampai Bapak Yahweh bicara kepada anak-anak saya, Angel dan Elizabeth. Coba papi pikir, ini suara dari Bapak Yahweh yang menyatakan bukan Henok. Dan setelah itu, Ibu Ada Safang juga memberikan masukan, dorongan, coba kamu pikir kembali dengan pola yang benar. Dan kemudian saya kembali, saya lihat memang benar. Dari pola-pola kemah suci, dan juga mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Moshe dan Elia, air menjadi darah, menurunkan api dari langit, maka kita bisa mendapatkan, wah kalau begitu ini mengenai Moshe dan Elia. Ya kan? Tetapi dengan penjelasan mengenai sudut pandang Yeshua mengenai Yohanes Pembaptis, Yeshua melihat itu adalah Elia. Ini persis seperti Yeshua mengatakan saat di dalam perjamuan atau di dalam pesta Pesah yang terakhir, Yeshua berkata, setelah memberkati roti dan anggur itu, Yeshua berkata, inilah tubuhku. Pertanyaannya, setelah Yeshua berkata demikian, ini roti atau tubuh Yeshua? Jawabannya adalah tubuh Yeshua. Saudara jangan main-main, saudara, dan tetap menganggap itu roti. Itu bahaya. Wah, ini roti. Berarti saudara menyepelekan doanya Yeshua. Itu dia, itu bahaya. Setelah Yeshua memberkati, itu bukan roti lagi. Tetapi apa yang dikatakan Yeshua adalah kebenaran, yaitu tubuhnya dan itu darahnya. Orang yang menolak tubuhnya dan darahnya, Yeshua mengatakan, kalau kamu tidak makan tubuh dan darah Yeshua, kamu tidak mendapat kehidupan kekal. Kamu nggak akan dibangkitkan. Nggak peduli siapapun itu, nggak peduli. Karena apa yang dikatakan Yeshua, Yeshua tahu persis apa yang dia katakan. Dan Yeshua tahu persis mengapa dia mengatakan seperti itu. Kalau dia ngomong, ini tubuhku, yaitu tubuhku. Kalau ini darahku, setelah diberkati, inilah darahku. Jangan ngeyel, jangan keras hati, jangan tegar tengkuk untuk mengatakan itu tetap roti dan itu tetap anggur. Hati-hati. Sudah bisa lihat, ini kita deal atau kita berhubungan dengan alam supranatural. Bahaya sekali, saudara. Yang tetap menganggap, wah ini tetap roti, wah ini tetap anggur. Ya, disepelekan begitu saja. Awas, semua direkam oleh malaikat-malaikat Bapa Yahweh. Sangat-sangat jelas dikatakan kalau siapa yang makan tubuh Yeshua dan minum darahnya akan dibangkitkan oleh Yeshua, yaitu rapture. Berarti kalau menolak, kira-kira jawabannya apa? Saya akan terang-terangan, tidak di rapture. Hati-hati gitu. Saudara mau berdebat apapun, kalau sampai peristiwa rapture terjadi dan saudara tersandung, saya bilang, mohon maaf, kembalilah seperti 5 anak darah yang bodoh. Sudah gitu aja. Ya, saudara yang akan menikmati sendiri masa 666. Nggak peduli. Ya, karena Yesus sudah mengatakan, makanlah, minumlah. Ya,
Masih ngeyel, ya terserah. Ya, ngeyel itu adalah hak saudara yang di luar sana. Saya tahu yang di grup ini, saya yakin cinta Bapak Yahweh dalam Yeshua. Amin. Saya bicara yang di luar sana. Amin. Saudara keras hati, terserah. Saudara mau debat saya ya, dengan alasan ini dan itu. Itu hak saudara. Tapi saya berpegang apa yang dilihat oleh Yeshua. Ini persis dengan apa yang dilihat Yeshua kepada Yohanes. Dia berkata, inilah Elia. Mau debat apa? Enggak, itu Yohanes Pembaptis, ya karepmu, ya kan? Tapi kan saya lebih percaya Yeshua daripada orang banyak, begitu loh. Iman saudara di mana? Berdasarkan orang banyak, pendeta besar, atau pengajar besar yang mengerti bahasa Ibrani, begitu? Atau saudara berpegang kepada perkataan Yeshua? Ini tantangan loh, saudara. Inilah yang terjadi penyaringan di zaman akhir ini mengenai ekor daripada si naga yang menyeret sepertiga bintang. Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sembarangan. Kalau itu sudah diberkati, sebelum diberkati nggak masalah. Mau makan apapun ya terserah, itu roti. Mau minum sebanyak-banyaknya itu anggur. Tapi ingat, di dalam suatu hal yang khusus, kita mengundang Bapak Yahweh. Ingat, saya sudah ajarkan mengenai virtual reality. Coba saudara kembali di sana. Itu betul-betul ada loh. Ya, bagaimana orang bisa diselamatkan? Dengan hati orang percaya, dengan mulut lidah orang mengaku bahwa Yeshua adalah Elohim. Dan dia akan diselamatkan. Betul kan? Apakah dia langsung diselamatkan? Secara fisik tidak, tetapi di dalam alam roh bisa diklaim bahwa dia kalau sampai terus mengikuti kebenaran Dafan Elohim, dia mati, dia akan masuk Syamayim. Ini masalah alam roh. Jangan lagi kalau sudah diberkati, dikembalikan ke alam fisik biasa. Kesalahan besar ada di sana. Think about it. Pikirkan itu. Apa yang dilihat oleh Yeshua dan dinyatakan, jangan ditarik kembali. Berarti saudara nggak percaya. Gitu loh. Jadi saya bisa tegaskan, hati-hati saudara menolak tubuh dan darah Yeshua, menolak perkataan Yeshua, makan itu harus tiap hari saudara. Ada yang makan seminggu sekali, ya lemes, apalagi sebulan sekali. Makan sebulan sekali, nggak lama, game over saudara. Apalagi setahun sekali. Apalagi setahun, Pak. Apalagi 10 tahun sekali. Namanya makanan itu urusannya tiap hari. Minuman itu adalah tiap hari. Yeshua mengatakan, inilah makanan yang sesungguhnya, inilah tubuhku, inilah minuman yang sesungguhnya, inilah darahku. Saudara mau debat saya, silahkan. Saya tidak akan berkata-kata, selebih dari itu saya hanya arahkan saudara untuk kembalilah kepada Yohanes pasal yang ke-6. Apa yang dikatakan Yeshua. Karena itu, sebelum kita makan tubuh dan darah Yeshua, saya berkatakan, Yeshua berkata, sesungguh-sungguhnya. Ya kan? Itu dia. Itu betul-betul serius. Jangan salahkan, loh kok saya nggak di rapture? Nah itu dia. Kenapa kok saya selama ini lemah iman saya? Kenapa saya pengertian saya kacau? Ya, tidak punya gairah. Karena apa? Ya kamu golongannya 5 anak darah yang bodoh. Habis minyakmu. Gitu loh. Nggak berapi-api. Nah saat kamu kembali ditolak sama Yeshua. Aku tidak kenal kamu. Modiar tak? Modiar, saudara modar, mampus. Ya, bahasa Norwegia, bagian tengah. Ya kan? Siapa mau? Ya daripada itu kan lebih baik kita nurutin aja apa yang dikatakan Yeshua. Apa yang dilihat oleh Yeshua itu benar. Ada banyak orang yang saya mengajarkan mengenai pengajaran apa itu penjara roh-roh. Ya, mengenai Lazar, orang kaya dan si Abraham. Mereka berkata bahwa itu hanya perumpamaan. Ya terserah mereka mau perumpamaan. Tapi Dafar Elohim mengatakan itu adalah kesaksian Yeshua. Karena Yeshua melihat alam roh. Itu benar-benar kejadian. Ya, dan banyak orang berdasarkan itu mereka berpikir bahwa tidak ada yang namanya lautan api. Ya terserah mereka ngomong kayak gitu. Tetapi Dafar Elohim jelas mengatakan ada lautan api. Dan manusia
bisa masuk ke sana, walaupun memang tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk Satan. Tapi karena manusia menolak Yeshua, maka persis posisinya kayak Satan, begitu. Ya kan? Jadi hati-hati loh, dari sudut pandang Yeshua ini bahaya. Jangan dibolak-balik, begitu loh. Kita nggak lebih hebat kok dari Yeshua. Ada yang lebih hebat dari Yeshua? Nggak mungkin lah, Pak. Iya kan? Nah, karena itu apa yang dikatakan Yeshua itu adalah kebenaran. Itu dia. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa melihat mengenai kembali lagi kedua saksi. Kalau dilihat dari seandainya ya, saya bilang seandainya, ini adalah Mose dan Elia. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang telah mengenakan tubuh kemuliaan bisa mati lagi? Ini dia pertanyaannya. Dan telah dibuktikan bahwa Henok tidak akan pernah mengalami kematian. Jelas. Karena sudah pakai tubuh kemuliaan. Ya kan? Jadi pertanyaannya terakhir adalah, apakah Mose nanti sudah mati, dibangkitkan lagi, mati lagi, dibangkitkan lagi? Atau Elia yang tidak pernah mati, dimatikan oleh anti Hamasiyah, dan kemudian dibangkitkan lagi? Pertanyaannya simpel, saudara. Apakah orang yang telah mengenakan tubuh kemuliaan bisa mati lagi? Kalau jawabannya tidak, berarti kemungkinan yang satunya yang akan tergenapkan. Tapi apakah memungkinkan itu Elia dan Mose? Ya kalau Bapak Yahweh berkehendak ya bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja. Ya kamu tak utus untuk mati lagi begitu. Ya bisa-bisa saja. Ya, tetapi dari penjelasan yang di atas, polanya jelas. Ya, kandidatnya adalah saudara bisa pilih sendiri. Dengan penjelasan di atas, maka saya akan jauh lebih mengarah kepada pengurapan Mose dan Elia. Ya. Jadi tetap terbuka, silakan kalau mau ketemu dengan Mose dan Elia. Ya, tapi ingat waktunya sangat-sangat kritikal. Ya, nanti kita akan bahas di ruang tanya jawab, tapi itulah penjelasan yang kita bisa lihat sampai detik ini mengenai apa yang dikatakan oleh Yeshua, mengenai pola-pola, ya, dan mengenai keadaan Mose dan Elia yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, puji Bapak Yahweh, saya akan akhiri terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan di sangkakala yang ke-7 untuk minggu depan. Hari ini kita telah masuk di dalam tahun 2023, di mana sejak kejatuhan Adam dan Hawa sudah hampir 6.000 tahun. Karena itu bersiap-siaplah, rapture akan segera terjadi berdasarkan pola Shemitah. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Karena itu saudara pelajari Haikalah 2026, jangan remehkan. Karena waktunya jika tidak dipersingkat maka tidak akan ada yang selamat. Ya, karena itu jika mau selamat, ya saudara harus tetap ada di dalam anugerah Bapak Yahweh. Waktunya akan diperpendek. Saudara yang membutuhkan kepintahu waktunya dengan pola ini, maka saudara bisa lihat di dalam pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Ya, jadi hari ini sangat dekat sekali di mana rapture dengan pola-pola ini. Ingat ya, saya tidak meramal. Ini adalah pola-pola yang kita bisa lihat, kita bisa selidiki, dan kita bisa berjaga-jaga. Itu tujuannya di sana, yaitu bahwa rapture akan terjadi sekitar akhir 2025 atau Januari atau sekitar awal daripada 2026. Berjaga-jagalah. Siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan yang Bapak Yahweh telah sediakan, ya, saudara harus segera masuk supaya masuk dalam hitungan keselamatan. Masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua HaMashiach. Ya, karena itu barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan keras hati, segera masuk baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Kemudian ikutin apa yang ditulis di dalam Tanak dan Brigadasa dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach telah membayar semuanya dan dia telah naik ke Shamayim. Sudut pandang harus jelas. Ya, dan kemudian ikutin apa yang menjadi kerinduan hati Bapak Yahweh untuk tidak menyakiti hati Bapak Yahweh dengan merayakan Natalan, Imlek, dan juga Paskah dan banyak hal lagi yang bertentangan, yang syarat dengan penyembahan berhala. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaruan, saudara bisa screenshot melalui cellphone, laptop saudara untuk bisa mendapatkan informasi, ya, anak-anak Bapak Yahweh yang siap membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan. Dan juga jangan lupa untuk dilepaskan dari
sesembahan yang bukan dari Israel, ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.